Karena jika tidak tahu, jika tidak memahami hal ini, kita akan bingung. Yang saya lakukan adalah tawaf apa? Nah, gitu ya. Macam-macam tawaf. Jadi tawaf itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam, banyak tawaf itu. Apa saja? Yang pertama adalah tawaf rukun. Artinya tawaf perjalanan 7 keliling, yang mana perjalanan tersebut adalah bagian dari rukun. Rukun apa? Jika rukun haji itu disebut tawaf ifadah. Dan kemudian setelah tawaf ifadah itu diikuti dengan sa'i dan tahallul. Jika rukunnya rukun umroh maka disebut tawaf umroh. Tawaf ini juga sama diikuti dengan sa'i dan tahallul. Begitu. Itu yang pertama, tawaf rukun ya. Nah, kalau tawaf rukun ini hukumnya wajib. Tatkala tidak dikerjakan, tatkala ditinggalkan, maka jika rukunnya rukun haji, hajinya tidak sah. Jika rukunnya rukun umroh, berarti umrohnya tidak sah. Gitu ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yakni yang kedua adalah tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf kudum ialah tawaf sebagai penghormatan kepada Baitullah. Jadi seperti kita masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid biasa. Nah, kalau masuk Masjidil Haram itu bukan sholat tahiyatul masjid lagi, tapi harus tawaf kudum, gitu ya. Nah, tawaf kudum ini dilakukan pada pertama kali kedatangan kita di kota Mekah. Tapi dengan tawaf ini tidak diikuti oleh sa'i, apalagi tahallul. Jadi tawaf menyendiri, ibadah menyendiri, ibadah otonom. Sebagai pengganti dari tahiyatul masjid, masuk ke dalam Masjidil Haram untuk pertama kali, maka kita harus sunatnya itu melaksanakan tawaf kudum. Gitu ya. Untuk pertama kali, kalau masuk Masjidil Haram kedua, ketiga dan seterusnya itu bukan tawaf kudum, tapi tahiyatul masjid seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang ketiga adalah tawaf sunat. Tentu saja namanya sunat, kita sudah bisa mengetahui bahwa pekerjaan yang tidak dikaitkan dengan pekerjaan yang lain, berdiri sendiri sama seperti tadi tawaf kudum, akan tetapi tawaf sunat ini tidak berkaitan dengan misalnya kedatangan pertama. Kalau tawaf kudum kan berkaitan dengan kedatangan pertama, namanya tawaf kudum. Kalau tawaf sunat itu kapan saja boleh dilakukan dalam kondisi apapun, gitu ya. Itu tawaf sunat. Dan tentu tawaf sunat tidak diikuti dengan sa'i, apalagi tahallul. Kemudian selanjutnya adalah tawaf nadar. Tawaf nadar, yakni tawaf yang dikaitkan atau dijanjikan dengan pencapaian suatu perkara yang mubah atau sunat. Nah, tentu saja tawaf ini tidak diikuti dengan sa'i. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tawaf nadar itu ialah tawaf yang tidak berkaitan secara langsung dengan ibadah haji, dengan ibadah umroh, dengan ibadah-ibadah yang lain, tidak. Akan tetapi suatu pekerjaan yang karena dijanjikan atau dikaitkan dengan suatu pencapaian. Misalkan, jika anak saya dapat jodoh, saya mau melakukan tawaf, saya bernadar mau melakukan tawaf, atau saya akan melaksanakan tawaf wajib, tawaf yang hukumnya wajib. Nah, tawaf yang tidak ada kaitan dengan haji, umroh menjadi wajib ia lakukan karena ia telah bernadar tatkala maksudnya, tujuannya sudah tercapai. Tadi kan tujuannya, maksudnya apa? Jika anak saya dapat jodoh, jika anak saya lulus P3K, jika anak saya masuk ASN, maka saya akan melaksanakan tawaf. Itu tawaf nadar. Hukumnya wajib. Jika tidak dilakukan, maka berdosa. Dan tentu saja ada kifarat. Ada kifarat tersendiri dari ingkar terhadap janji atau nadarnya. Itu ya. Itu tawaf nadar. Kemudian yang terakhir ada tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada itu ialah
tawaf yang merupakan perpisahan kita kepada Baitullah. Sebelum kita pergi meninggalkan kota Makkah, maka kita diharuskan untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, tentu saja ini pun sama, tidak diikuti dengan sa'i ataupun tahallul karena bukan tawaf rukun. Jadi yang diikuti dengan sa'i itu hanya tawaf rukun saja, baik itu rukun haji yang disebut ifadah ataupun rukun umroh, gitu ya. Selain itu tidak diikuti dengan sa'i. Apa saja? Mau tawaf kudum, tawaf sunnah, tawaf nadar maupun tawaf wada tidak diikuti dengan sa'i. Akan tetapi jika dilihat dari status hukumnya, maka tawaf kudum ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Kalau tawaf sunat tentu saja sunat, kalau tawaf nadar tentu saja wajib, kalau tawaf wada ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Tapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa tawaf wada termasuk ke dalam wajib haji dan wajib umroh. Orang yang meninggalkan kota Makkah dengan tujuan tempatnya itu melebihi 80 km atau masafatul qasri, perjalanan yang membolehkan kita mengqashar sholat, maka kita diharuskan untuk melaksanakan tawaf wada dulu. Nah, ini bagian-bagian atau macam-macam dari tawaf. Saya harap sudah dipahami ya. Jadi kita harus tahu. Karena jika tidak tahu, jika tidak memahami hal ini, kita akan bingung. Yang saya lakukan adalah tawaf apa? Nah, gitu ya.